Maka hubungi penjual, minta keikhlasan dari penjual. Atau kembalikan uang yang kemarin ditransfer oleh penjual, kembalikan ke penjualnya. Ya, ada lagi. Setiap mau mengaji ke pusat, tetapi begitu di jalan dilihat tetangga, terus niat saya tiba-tiba berubah, seakan-akan bisikan setan masuk, biar dikata orang yang sregep ngaji. Tapi semaksimalnya saya niatkan lillah, tetapi bisikan itu muncul lagi. Apakah niat ngaji saya batalkan saja, Ustaz? Lah ini gimana? Lah kalau saudara membatalkan niat ngaji, terus niatnya untuk apa? Berarti rasido ngaji gitu tau? Perlu diketahui Bapak Ibu ya, selama kita menjadi manusia muslim, selama kita menjadi manusia, selama itu pula akan ada dua bisikan yang terus menghampiri kita. Selama kita jadi manusia dan masih hidup, itu akan ada dua bisikan yang setiap waktu menghampiri kita. Yang satu bisikan keburukan datangnya dari setan, termasuk ini tadi. Alah, ditonton wong wae lah, riak kowe, pamer, ben dikatakan orang soleh, terus rasido ngaji, mau berangkat jamaah ke masjid, begitu dilihat orang, bisikan datang, ojo ning masjid sih, kowe nek saiki mangkat, kowe iso riak, kowe seneng dipuji, kamu merasa paling soleh, maka jangan berangkat ke masjid dulu. Bisikannya ketoke apik kok, tapi itu menyesatkan, itu keburukan. Lah bagaimana cara melawannya? Jangan ikuti bisikan buruk itu. Mohon perlindungan kepada Allah. Falyata'awwad billahi minasyaitonir rajim. Mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Bagaimana caranya? Ya tetap datang ngaji, sambil diluruskan niatnya. Mohon kepada Allah agar lurus niatnya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mohon kepada Allah, ya Allah, luruskan niat hamba ini ya Allah. Hamba ngaji hanya untukmu, karena Engkau yang perintahkan ya Allah. Meski tetap akan terus muncul bisikan setan. Bukan kok terus saudara mengurungkan niat tidak jadi berangkat. Kalau itu yang saudara lakukan, berarti kalah melawan bujuk rayu setan, sehingga jadi teman setan. Cara melawan setan itu hanya satu dari Allah, fattakhidhuhu aduwa. Jadikan setan, sikapi setan sebagai musuhmu. Karena setan memperlakukan kita sebagai musuhnya juga. Musuh dalam arti jangan sampai manusia itu melakukan atau berjalan di atas kebenaran. Maka setan hembuskan bisikan itu sebagai bentuk perlawanan, biar manusia itu tidak berada di kebenaran, tetapi berada di jalan kesesatan. Kalau kita mengikuti setan, setan senang. Saat kita berada di kebenaran, kita menjadi musuh bagi setan, setan jadi musuh bagi kita. Saat kita mengikuti bujuk rayu setan,
saat itulah setan duwe konco. Maka cara melawannya, perlakukan setan sebagai musuh. Jangan ikuti bujuk rayunya. Datang bisikan, ojo ngaji, ojo ngaji. Kalau ditonton wong akeh, kowe engko hasilmu riak, riak ini malah munafik loh. Kalau kamu ngaji sekarang, nanti niatmu jadi pamer, munafik kuwi. Wo, koyone apik bisikan. Tapi itu buruk. Maka yang dilakukan, saudara tetap datang bismillah, berangkat ngaji, dan jangan ikuti bujuk rayu setan. Ya, ada lagi. Di setiap kajian kelompok kami diawali dengan bismillah. Namun setelah baca bismillah masih ada lanjutannya, yakni mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini pertemuan berjalan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Apakah yang demikian itu diperbolehkan, Ustaz? Begitu juga boleh, insya Allah ya. Boleh. Mudah-mudahan dengan basmalah ini pertemuan kita dirahmati, dilancarkan, dimudahkan dan diridhoi oleh Allah. Itu boleh. Kenapa? Karena kegiatan itu dilekatkan langsung dengan Allah, kepada Allah. Tidak ada jarak, tidak ada jeda. Jadi langsung bismillah tanpa alif di tengahnya. Jadi melekatkan langsung kegiatan itu kepada Allah. Boleh saja yang begitu. Ya, ada lagi. Saya mempunyai mertua yang sifat dan perkataannya selalu menyakitkan hati, yang sebelumnya saya sabar menghadapi beliau. Lama-kelamaan tidak bisa menerima sifat dan kata-kata kasar beliau, sehingga kata-kata kasar yang keluar dari beliau selalu saya bantah. Tetapi dengan bantahan saya tersebut, beliau sedikit demi sedikit sifat beliau berubah. Tetapi setelah beberapa hari kemudian, sifat kasar beliau kambuh lagi. Tapi dalam hati saya tidak bisa tenang. Kenapa saya berani kepada beliau? Padahal Allah melarang dalam firman-Nya, jangan kamu mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang tua. Mohon tausiahnya agar bisa sabar dalam menghadapi mertua seperti itu. Ini nanti kalau diberi nasihat tentang kesabaran, diamalke tenan nopo ora. Ngomong mohon tok, tanya tok, setelah nasihat diberikan prakteknya yo seperti semula ya percuma. Tadi pengakuan panjenengan, saya sebetulnya di awal bisa sabar. Tapi kemudian hilang kesabaran itu, ya berarti tidak bisa sabar. Ya belum dapat pembersamaan dari Allah, karena Allah hanya akan membersamai hamba-hambanya yang bersabar, sabar tanpa batas. Nah terus bagaimana? Kalau menurut Allah tetap waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Tetap tundukkan diri di hadapan keduanya dengan penuh kecintaan, dengan penuh kasih sayang. Tetap jangan katakan jangan katakan jangan mencap, wala tanharhuma. Terus jangan bentak keduanya. Sesakit apapun hati panjenengan, jangan katakan jangan mencep, jangan bermuka masam, jangan bentak keduanya. Terus apa yang dilakukan? Wa qul lahuma qaulan karima. Katakan kepada keduanya perkataan yang paling mulia. Perkataan yang mulia. Karim itu puncak kemuliaan.
Maka kan ada ikramud dhaif, memuliakan tamu. Jadi tamu yang datang dimuliakan. Bertutur kata pada orang tua dengan perkataan yang paling mulia. Sekalipun orang tua duka, bicaranya kasar pada kita, kita tidak boleh membalas kekasaran orang tua dengan kekasaran. Kalau itu dilakukan, durhaka sudah. Maka tetap jangan muka masam, jangan jangan mencet, jangan membentak. Tapi katakan kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Salah satu perkataan yang mulia, kalau orang tua menyimpang dari agama Islam, maka beri nasihat. Nasihat yang diberikan kepada orang tua tetap dengan cara bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Untuk bisa bil hikmah wal mau'idah al hasanah, terus kemudian billati hiya ahsan, itu nasihat yang diberikan harus berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Berikan dengan tutur kata yang baik, sampaikan dengan tutur kata penuh kelembutan, penuh kesantunan. Di hadapan keduanya tetap tundukkan diri dengan penuh rasa kasih sayang, rasa cinta. Sekalipun panjenengan terus disuarani, tetap cintai, tetap sayangi. Lah apa yang sekarang harus dilakukan? Kalau jenengan bisa terus seperti itu, maka Allah akan tolong panjenengan dalam menghadapi mertua yang seperti itu. Artinya tetap menyantuni, mencintai, menyayangi, mengasihi, dan seterusnya. Tidak balas suara kasarnya dengan suara kasar. Menurut Nabi, wala yazalu ma'aka minallah zahirun alaihim ma dumta ala zalika. Allah akan senantiasa tolong kalian menghadapi mereka, menghadapi orang yang seperti itu. Dibaiki kok malah ngasari. Jangan tidak membalas perbuatan kasarnya, tapi terus berbuat baik kepadanya, maka Allah akan tolong selama madum ta'ala dzalik, selama kamu bersikap yang demikian itu. Artinya terus membalas keburukan dengan kebaikan. Dulu pernah ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qarabatan, sesungguhnya aku ini punya karib kerabat. Ya kerabat itu ya bisa mertua, bisa saudara, mbakyu, adik, ipar, saudara kandung, dan lain sebagainya. Pokoknya kerabat. Asiluhum wa yaqta'uni, aku menyambung hubungan tali silaturahim dengan mereka, wahai Rasulullah. Tetapi apa balasan mereka? Wa yaqta'uni, mereka memutus hubungan itu. Mereka juta kalau dalam bahasa kita. Mereka mendiamkan saya, wahai Rasulullah. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya, aku terus berusaha senantiasa berbuat baik kepada karib kerabatku. Meski mereka memutuskan hubungan silaturahim, tapi terus aku mereka wa yusi'una ilayya, mereka berbuat buruk, berbuat jahat terhadapku, wahai Rasul. Wa ahlumu anhum,
Dan aku terus-menerus berbuat santun kepada karib kerabatku. Wa yajhaluna alayya. Tapi mereka terus berbuat bodoh kepadaku. Artinya membalas kesantunannya dengan keburukan, membalas kebaikannya dengan keburukan. Orang ini datang kepada Nabi, mohon nasihat menghadapi karib kerabat yang seperti itu. Perhatikan nasihat Nabi. Apa yang Nabi nasihatkan kepada orang itu? Fa in kunta kama kunta. Jika benar apa yang kamu sampaikan, faka'an nama tusifuhumul malla, maka seolah-olah kamu sedang memasukkan bara api ke mulut mereka. Ini maksudnya bagaimana? Orang ini melakukan satu kebaikan pada mereka, tapi mereka, karib kerabatnya, tidak membalas kebaikan dengan kebaikan, justru membalas kebaikan dengan keburukan. Berarti kerabatnya memilih bara api karena membalas kebaikan dengan keburukan. Orang ini berbuat baik, tapi karib kerabatnya membalas dengan keburukan, maka seolah-olah dalam mulutnya telah dimasuki bara api. Mulut siapa? Karib kerabatnya yang membalas kebaikan dengan keburukan itu. Nah, ini kemudian nasihat Rasulullah, wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim madumta ala dzalika. Dan senantiasa terus-menerus Allah akan menolong kamu menghadapi karib kerabatmu yang seperti itu. Syaratnya madumta ala dzalika, selama kamu bersikap terus seperti itu. Maksudnya selama kamu terus menyambung silaturahim, sekalipun mereka memutus hubungan denganmu, selama kamu terus berbuat baik kepada mereka, meskipun karib kerabatmu berbuat keburukan kepadamu, selama kamu terus berbuat santun dan kasih sayang kepada mereka, meskipun karib kerabatmu berbuat buruk, berbuat bodoh, berbuat kasar kepadamu, selama kamu bisa bersikap yang baik-baik terus, maka selama itu pula Allah akan tolong kamu menghadapi karib kerabatmu. Penuhi syaratnya ini biar mendapatkan pertolongan dari Allah. Bagaimana caranya menghadapi karib kerabat yang seperti itu, sehingga kesabaran mutlak dilakukan. Sabar yang bagaimana? Sabar yang tanpa batas. Kalau menurut Allah, sabar itu tidak ada batasnya. Karena sabar tidak ada batasnya, maka turun ayat dari Allah yang perintahkan kita minta tolong pada yang namanya sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Hei orang-orang yang beriman, minta tolonglah pada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersamai hamba-hambanya yang bersabar. Yang namanya sabar itu memang pahit rasanya, murrun fi madaqatihi, walakin awaqibahu ahla minal asali. Kesabaran itu pertama kali dilakukan memang pahit rasanya. Tapi kalau kita mampu dan sanggup serta mau bertahan dengan kesabaran itu, meski sakit rasanya, meski pahit rasanya, maka akibatnya, kesudahannya ahla minal asal, lebih manis daripada madu.
Oleh sebab itu, kalau sekiranya kesabaran itu menurut Allah ada batasnya, niscaya tidak akan turun perintah Allah yang memerintahkan hambanya minta tolong pada Allah dengan sabar. Adanya ayat perintah minta tolong dengan sabar itu bukti bahwa kesabaran di sisi Allah itu tidak ada batasnya. Sabar dalam kebenaran, sabar dalam kebaikan, sabar dalam kebajikan itu tanpa batas menurut Allah. Ya, ada lagi. Di dalam surat apa dan ayat berapa yang bunyinya? Di antara istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuhmu. Bagaimana bila yang berkenaan dengan ayat ini dari warga ngaji, Ustaz? Coba dibaca itu At-Taghabun ayat 14. Surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada notnya tidak? Maksud anak istri, anak dan suami jadi musuh itu apa maksudnya? Ada notnya tidak? Maksudnya, kadang-kadang istri atau anak dapat menjerumuskan suami atau ayahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan agama. Nah, maksudnya itu. Istri di situ itu maksudnya pasangan hidup. Kalau ini seorang perempuan berarti ya suami dan anak-anaknya. Itu terkadang potensi menjadi musuh. Kalau ini menyangkut laki-laki, berarti istri dan anak-anaknya. Terkadang bisa menjadi musuh. Kenapa kok disebut anak dan pasangan hidupnya? Karena manusia itu umumnya yang paling dicintai itu adalah pasangan hidup dan anak keturunannya. Berapa banyak manusia yang mengabaikan orang tua kandung yang melahirkannya hanya gara-gara dia sudah berumah tangga, punya istri, punya suami, punya anak. Tiba-tiba dia rela, dia tega menyakiti ayah bundanya, membentak-bentak bapak ibunya, bahkan banyak yang tega memenjarakan orang tua kandungnya hanya gara-gara mereka sudah punya keluarga sendiri. Kan banyak tahu berita anak melamporkan ibu kandungnya yang melahirkannya, mengasuh, merawat, hanya gara-gara ingin merebut warisan. Banyak anak yang sudah berumah tangga, punya istri, punya suami, punya anak, itu jadi tega, ikhlas mengirim bapak ibu kandungnya ke panti jompo. Tidak mau kerepotan dengan orang tuanya. Ada pula ketika orang tuanya kandung, yaitu sebagai kakek dan nenek dari anaknya, itu dukani anaknya, tiba-tiba orang ini tadi itu marah-marah pada orang tua kandungnya. Sudah, bapak ibu tidak usah nyenggol anak saya. Ada tidak yang seperti itu? Nah, oleh karena itu di ayat ini Allah sebutkan bahwasannya pasangan-pasangan hidupmu
dan juga anak-anakmu itu potensi besar menjadi musuh yang nyata bagimu. Karena keduanya ini itu secara umum yang paling dicintai oleh manusia dalam kehidupan dunia ini. Bahkan seringkali demi kecintaannya pada pasangan hidup dan anak-anaknya, rela menggadaikan akidahnya, rela meninggalkan Allah, rela meninggalkan Rasulullah, hanya untuk kebahagiaan anak dan istrinya, hanya untuk kesenangan anak dan istrinya. Anak dan istri atau suami bisa menjadi musuh yang nyata saat mereka menghalangi diri kita dari jalan kebenaran. Saat kita mau menempuh jalan kebaikan, kok dihalang-halangi oleh mereka. Nah, saat itulah anak istri kita atau anak dan suami ibu-ibu itu menjadi musuh yang nyata. Nah, bagaimana kalau itu menimpa orang yang ngaji? Caranya mudah. Jangan turuti keinginan anak istri. Kalau keinginannya itu menyimpang dari agama, menghalangi panjenengan dari ketaatan kepada Allah. Justru kalau panjenengan ikuti keinginan anak istri, justru menjerumuskan jenengan ke jalan kemaksiatan, menyimpang dari jalan kebenaran. Jangan turuti keinginan anak istri. Mbok nganti nangis getih jangan dituruti. Mas, mbok kalau hari Ahad itu jangan ngaji toh. Ayo kita healing gitu loh. Masa libur kerja hanya hari Ahad kok dipakai ngaji? Kalau Mas hari Ahad tetap ngaji, tinggalkan saya dan anak-anak. Pulangkan saya dan anak-anak ke rumah orang tua saya. Ya wis terke mulih wae. Engko nak bali dhewe. Ya udah antar pulang saja. Kan mintanya untuk diantar pulang toh. Ya sudah diantar pulang terus jenengan ke sini. Atau kalau tidak itu, ya sudah saat ini antar pulang tapi beri nasihat yang tegas. Mau'idatan balighah. Nasihat yang tegas. Hari ini kamu tak antar pulang ke rumah orang tuamu. Kan antar pulang, pengen tilek wong tua. Nanti berangkat sesudah selesai pengajian. Kalau saya tidak mau, apapun yang terjadi saya tidak mau ikut ngaji. Ya sudah, jangan tetap berangkat ngaji ke sini. Besok mau hari Ahad lagi, ajak lagi anak dan istrinya. Tidak mau ya ajak lagi. Dan doakan kepada Allah. Sampai pada satu titik paksa. Kalau jenengan imam dalam rumah tangga itu paksa. Karena untuk kebenaran ada kalanya harus dipaksa. Kenapa kok harus dipaksa? Karena anak istri jenengan sudah menjadi orang Islam. Orang Islam kewajibannya harus ngaji dan mengamalkan hasil ngaji. Kalau jenengan di luar Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam, udkhulu fis-silmi kafah, paksa masuk ke dalam aturan Islam secara totalitas. Salah sendiri kenapa milih Islam. Sehingga punya konsekuensi harus ngaji dan mengamalkan hasil ngaji. Kalau tidak mau ngaji mudah kok. Bapak Ibu tidak mau ngaji itu mudah. Tidak mau mengamalkan hasil ngaji itu juga mudah. Syaratnya tidak banyak. Satu,
keluar dari Islam. Kalau sudah keluar dari Islam, tidak punya kewajiban ngaji dan mengamalkan hasil kaji. Tetapi siksaan demi siksaan telah menanti. Atau kalau sudah tidak mau ngaji, ya mati. Begitu mati selesai. Jangan hari Ahad tidak harus datang ke sini. Sudah beda alam. Alam dunia dan alam kubur. Lain jenengan tiba-tiba hari Ahad datang ke sini, wong sudah menghuni alam kubur. Lain melayu kabeh ini nanti. Makanya yang sudah masuk ke alam kubur tidak bisa kembali lagi ke alam dunia. Kan mudah toh? Syarat untuk tidak ngaji kan mudah. Jangan jadi orang Islam. Lawis bacot ya metu. Kalau memang tidak ingin jadi orang ngaji dan tidak mau mengamalkan hasil kaji. Selama jenengan memilih Islam, selama itu punya kewajiban ngaji. Karena Quran diturunkan oleh Allah memang untuk dikaji. Liyadabbaru ayatihi itu maksudnya ngaji dalam bahasa kita. Quran ini diturunkan untuk dikaji. Orang yang mengaji Al-Quran itulah orang ulul albab, orang yang berakal sehat. Meski urip titel akademiknya sundul langit, tidak mau ngaji Quran dan tidak mau mengamalkan Al-Quran, berarti mereka di sisi Allah bukan ulul albab. Akale wis ora sehat di sisi Allah. Lho ki pinter kok titele dawa, iya dawa. Tetapi bukan ulul albab. Kenapa? Karena enggak mau ngaji, enggak mau tadabbur. Lah ini kan jadi aneh. Ngaku orang Islam tapi enggak mau ngaji, enggak mau mengamalkan hasil kaji. Sedangkan ada aturan dari Allah masuk secara totalitas ke dalam aturan Islam. Salah satu aturan Islam ngaji, amalkan hasil kajinya. Nah kalau anak istri seperti itu jangan dituruti keinginannya. Kalau jenengan turuti, akhirnya memenuhi keinginan mereka, ya sudah. Jenengan kalah. Ya. Tidak lagi berjalan di atas kebaikan, tetapi jenengan mengikuti musuh jenengan. Kalau itu menimpa orang yang ngaji, sarannya mudah, jangan diikuti keinginannya, jangan dituruti keinginannya, jangan diberi fasilitas untuk kemaksiatan. Ya semua kembali kepada panjenengan masing-masing. Sekarang ini banyak yang kalah dengan anak-anaknya. Anak bermaksiat, orang tuanya tidak berani tegas. Berarti kan kalah. Anak bermaksiat, orang tuanya tidak berani tegas kepada anaknya. Anak menjadi penghalang kebenaran, anak menjadi temannya setan, menjadi musuh kebenaran, tapi orang tua yang punya kewajiban mendidik anak tiba-tiba loyo tak berdaya di hadapan kemaksiatan anak. Kenapa? Hanya gara-gara pola pikir ora tega wong kuwi anakku. Tidak tega untuk tegas wong itu anakku. Tegas kepada anak tidak tega, tapi membiarkan anak dalam kemaksiatan menuju neraka justru malah tega. Pola pikir orang tua sudah terbalik. Mengambil fasilitas HP dari anak yang untuk kemaksiatan orang tega. Tapi HP itu terus ada anak pada anak,
digunakan untuk kemaksiatan, meniti jalan ke neraka, malah tega orang tuanya. Aneh toh? Tidak tega membatasi fasilitas, tetapi tanpa sadar, tega dan ikhlas anaknya bermaksiat terus meniti jalan ke neraka, dibong di neraka, tega malahan. Ini mungkin anak-anak ini adik-adik terus, wah Ustadz nerangke begitu, kok naik HP dijaluk orang bapak sama ibu gimana ini kan? Maka berubah anak-anak ya. Kalau fasilitas yang orang tua berikan pada kalian selama ini masih digunakan untuk kemaksiatan, dirubah penggunaannya. Jangan lagi untuk kemaksiatan, tetapi untuk menebar kebaikan dan kebenaran, untuk kemanfaatan, untuk hal-hal yang positif. Kalau kalian gunakan fasilitas HP dari orang tua untuk kemaksiatan, itu berarti kalian telah berkhianat terhadap amanah orang tua. Sedangkan Allah larang, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan pula kalian berkhianat terhadap amanah apapun yang ada pada kalian sedang kalian mengetahui. HP, kuota internet itu amanah orang tua pada kalian. Kalau kalian gunakan untuk maksiat, khianat jenengan. Khianat pada amanah orang tua, khianat pada Rasulullah, khianat pada Allah. Karena amanah orang tua itu amanah kebenaran dalam hal ini. Kewajiban anak-anak hanya sami'na wa ata'na. Jaga dengan baik fasilitas itu. Gunakan dalam hal-hal positif, kemanfaatan, kebenaran, kebaikan, dan lain sebagainya. Jangan digunakan dalam hal kemaksiatan. Kalau digunakan dalam kemaksiatan, itu berarti menurut ayat Allah tadi telah melakukan satu pengkhianatan. Karena amanahnya untuk kebaikan. Kalau orang tua kemudian memberi amanah, Dok, iki HP wis terserah mbok gunake apa wae. Termasuk mbok go buka porno, aksi pornografi, ghibah, fitnah dan lain sebagainya, terserah. Oh, ini berarti orang tuanya khianat pada Allah, memberikan amanah kemungkaran, memberikan nasihat pada anak, isi nasihatnya kemaksiatan. Berarti orang tua berkhianat kepada Allah. Maka kalau memang anak tidak bisa dari penggunaan fasilitas yang diberikan orang tuanya terus untuk kemaksiatan, maka itu potensi menjadi musuh. Ambil fasilitasnya. Tega mboten Bapak Ibu? Mengambil HP anak tega mboten kalau itu untuk maksiat? Ya kan? Kalau tidak tega, jenengan terus membiarkan dengan HP itu untuk kemaksiatan, berarti jenengan tega anak esok dibong ning neraka. Kan lebih tega berarti. Lah pripun lari kula nek anu nangis ngene-ngene. Ya sapa ngerti kok nangis terus ilune dadi HP. Nah, artinya boleh anak-anak dengan mengikuti teknologi ini, tapi diawasi ya. Diawasi penggunaannya, digunakan untuk apa? Ditanya saja. Mbok gunakan untuk apa? Buka apa le? Buka apa nduk? Wah, mungkin nek kula tanglet, anak kula mesti ngapusi kok. Daripada anak kula dosa, mending mboten kula tangleti. Nah, itu pola pikir yang keliru juga. Itu tanggung jawab jenengan di hadapan Allah selaku orang tua. Didik anak untuk bicara jujur.
Ya, tanyakan nurani masing-masing. Sekarang sudah banyak orang tua yang tak berdaya di hadapan kemaksiatan anak dan pasangan hidupnya, sehingga tanpa sadar mengikuti musuh-musuhnya tanpa mau menarik dan memberi nasihat kebenaran agar anak dan pasangan hidupnya kembali ke jalan kebenaran. Ada lagi? Cukup Ustaz. Ya, baik. Berarti sudah ya, cukup ini. Repot dari Gaza Ustaz. Report dari Gaza ya. Ya, alhamdulillah baik. Ini ada live report ya, yang kedua kali dari Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.